Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Salatullahi wa salam ala man uhiya Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiya Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi bidawil Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi bidawil Qur'an. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin yang berbahagia. Al-Quran merupakan way of life dan petunjuk bagi umat manusia yang tidak diragukan lagi akan kebenaran kandungannya. Salah satu tujuan Al-Quran bagi manusia dalam konteks kehidupan bermasyarakat adalah untuk menegakkan sebuah tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk tujuan itu, maka manusia berkewajiban untuk membuat sistem yang mengakomodir hak dan kewajiban manusia agar tidak terjadi ketimpangan. Salah satu sistem itu disebut demokrasi. Demokrasi dipahami sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hadirin yang berbahagia, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia mempunyai kedaulatan yang penuh berada pada rakyatnya untuk memastikan siapa yang pantas untuk menjadi kepala negara dan struktur kepala bawahannya, baik tingkat provinsi hingga kelurahan. Selain itu, Indonesia dipandang sebagai negara hukum, sehingga tidak heran bila sistem perpolitikan di Indonesia tergolong sangatlah aktif. Dalam hal ini dibutuhkan strategi politik yang akan mengatur bagaimana jika terjadi pemenangan dan pertarungan untuk berhasil memperebutkan kursi kekuasaan. Ketika demokrasi politik cenderung lebih mengarah ke dalam etika sosial yang membahas norma-norma moral yang menimbulkan sikap dan tindakan antara manusia satu dengan yang lainnya berkaitan dengan politik implementasi yang seharusnya dilaksanakan adalah kekuasaan dan kewenangan yang bukanlah hanya untuk kepentingan sendiri atau pribadi, melainkan untuk melayani dan mengayomi kepentingan manusia
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله Na, na, na. إن الله خبير بما تعملون Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari usikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah telah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan tafsir Al-Quran Kementerian Agama ayat di atas, bahwa di dalam Al-Quran tidak disebutkan tentang demokrasi, namun di dalam Al-Quran menyebutkan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi: pertama, al-adlun atau keadilan. Dalam bahasa matematis, indikasi ini cukup menjelaskan bahwa demokrasi membutuhkan tuntutan pada kebenaran. Semangat demokrasi yang menjiwai konstitusi berkembang dalam pemantapan
sistem nilai. Sistem nilai punya hubungan erat dengan sistem kekuasaan. Kekuasaan ada pada kemampuan dan kesempatan untuk menjalankan dan mengatur interaksi. Instrumennya adalah etika. Lalu, apakah sistem etika di sini menjadi kendala? Sistem nilai yang dibutuhkan hadir dalam aktualisasi yang berkenaan dengan etika, Moral dan kebenaran. dan kebenaran pada hakikatnya adalah Nilai-nilai yang tumbuh dan disepakati dalam tatanan masyarakat sebagai hasil dari kontribusi nilai-nilai moral. gambaran ini menunjukkan bahwa dalam sistem ada minang demokrasi berkembang dengan Tiga tungku sajarangan. yaitu posisinya sejajar dan berdua bersama tokoh agama Cerdik pandai nenek mama dan mampu mengambil keputusan di tengah masyarakat. serta keadilan itu punya peran penting Dalam demokrasi dan pemerintahan. Dan yang kedua, asyura atau musyawarah. musyawarah sebagai bagian kehidupan dalam demokrasi dari sila keempat Pancasila yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. hadirin. Musyawarah berasal dari kata Musyawaratun. ia adalah masdar yang berakar kata shin, waw dan ro, struktur kata yang bermakna Menampakkan dan menawarkan sesuatu. maka muncullah ungkapan Syawartu fulanan fi amri. Aku mengambil pendapat si fulan mengenai urusanku. Adapun dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah yang berarti sebagai Bahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. selain itu, musyawarah yang berarti berunding dan berembuk, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Al-Quran Surah Al-Imran ayat 139 sebagai berikut. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Mohonkanlah ampun bagi mereka dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepada mereka. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan. Pertama, demokrasi adalah tindakan hukum yang berlaku untuk semua orang. Dan yang kedua, demokrasi harus memiliki dan menjalankan asas permusyawaratan untuk menyelesaikan perkara dengan bersama-sama. Bapak, Ibu, Dewan Juri, cukup sekian syarahan kami.
Terima